Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 120 sebelah kanan, 5 baris dari atas. Sebelah kanan. Sekarang summa lam annallati arda'athu. Sudah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Thumma lam annallati arda'athu sallallahu alaihi wasallam awalan ummuhu salasata ayyamin wa qila sab'atun wa qila tis'atun summa arda'athu suwaibatu ayyaman qalaila qabla qudumi halimata summa arda'athu halimatu bintu abi Dhu'aibin Abdillah ibnil Haris wakila al-Harith bin Abdillah. Maksudnya, summa lam annallati arda'athu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketahuilah sesungguhnya yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan ummuhu, pertama kali adalah ibunya. Berapa hari? Salasata ayyamin, selama 3 hari. Waqila sab'atun, ada yang mengatakan 7 hari, sab'ah 7 hari. Waqila tis'atun, dan ada yang mengatakan 9 hari. Jadi
begitu Nabi dilahirkan, dia juga menyusu seperti layaknya anak-anak yang baru lahir itu menyusu. Gak hidup. Ini mati nih. Hidup. Ini suka mati, suka hidup. Jadi diulang. Ketika Nabi lahir, dia menyusu juga seperti layaknya bayi yang baru lahir. Nah, yang pertama kali menyusui Nabi ialah ummuhu, ibunya. Ibunya siapa namanya? Lupa enggak? Aminah, ya, Aminah. Itu ibunya menyusuinya. Berapa hari? Salah satu ayamin, 3 hari disusui. 3 hari, iya, itu satu pendapat mengatakan begitu, salah satu ayam. Tapi ada yang mengatakan waqila sab'atun, bukan 3 hari, 7 hari. Oh, 7 hari, iya, 7 hari itu. Ada yang mengatakan 7 hari. Tapi ada yang mengatakan juga waqila tis'atun, 9 hari. Jadi 9 hari itu disusui oleh ibundanya. Setelah disusuin oleh ibundanya, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang berpendapat 9 hari. Kemudian disusukan oleh siapa? Di bawahnya itu ada summa arda'athu Suwaibatu ayyaman qala ila qabla qudumi Halimata. Kemudian beliau disusui oleh Suwaibah. Suwaibah nama orang. Berapa hari? Ayyaman qala ila, beberapa hari qabla qudumi Halimata, sebelum datangnya Halimah. Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aibin. Kemudian beliau disusui oleh Halimah binti Abi Dhu'aib Abdullah bin Haris, yaitu Abdullah bin Haris. Wakila Al-Harith bin Abdullah, dan ada yang mengatakan bukan Abdullah bin Haris tapi Haris bin Abdullah. Terbalik gitulah ya. Ada yang mengatakan begitu tuh. Jadi setelah Nabi disusukan oleh ibundanya selama 9 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian Nabi disusukan oleh Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah ibu susu Nabi Muhammad pertama kali. Jadi yang menyusukan Nabi Muhammad pertama kali setelah diserahkan oleh ibundanya supaya disusukan oleh orang lain, yaitu Suwaibah yang memberikan, yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Qabla qudumi Halimah, sebelum datangnya Halimah. Jadi sebelum datang Halimah yang nanti akan menyusui Nabi juga, itu pertama kali disusukan oleh Suwaibah. Nah, setelah Halimah datang bagaimana? Summa arda'athu Halimatu. Kemudian Nabi disusukan oleh Halimah. Siapa Halimah itu? Bintu Abi Dhu'aib. Halimah anak perempuannya Abi Dhu'aib. Ada orang namanya Abi Dhu'aib. Abdullah bin Haris. Abi Dhu'aib itu juga namanya Abdullah bin Haris.
Tapi ada yang mengatakan wakila Al-Harits bin Abdillah, ada yang mengatakan Haris bin Abdillah, bukan Abdillah bin Haris. Itu ada yang mengatakan begitu. Mana yang benar? Ya dua-duanya benarlah. Dua-dua benar. Iya. Ada yang mengatakan Abdillah bin Haris, ya silakan. Ada yang mengatakan Haris bin Abdillah, silakan. Yang jelas yang menyusukan itu namanya Halimah. Halimah disusukan. Jadi kebiasaan orang Arab dulu kalau punya anak itu disusukan oleh orang lain. Dulu, kalau sekarang wallahu alam nggak tahu. Nggak tahu itu. Dulu begitu tuh, disusukan. Ya sampai Nabi kita Muhammad juga disusukan. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Di Indonesia ada orang melahirkan. Begitu melahirkan yang menyusukan, ya yang melahirkan itu. Ibunda langsung disusukan. Lalu di sana disusukan oleh orang lain. Boleh. Itu yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pendapat lagi. Dzukira annahu lamma wulida sallallahu alaihi wasallam qila man yakfulu hadhihi durratal yatimah allati la yujadu limithliha qimatun faqalatit tuyuru nahnu nakfuluhu wa naghtanimu khidmatahul azimah wa qalatil wukhushu nahnu awla bidzalika nalalu syarafahu wa ta'zimahu fanada lisanul qudrati ayya jami'al makhluqat innallaha kataba fi sabiqi hikmatihil qadimah anna nabiyyahul karima yakunu radian li Halimata binti Abi Dzuhaib. Maksudnya wa dzukira annahu lamma wulida sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan, dikatakan man yakfulu hadhihi durratal yatimah, siapa yang akan mengasuh mutiara yatim ini, allati la yujadu limithliha qimatun, yang tiada akan didapati barang berharga lain sepertinya. Jadi ketika Nabi lahir itu ada ucapan siapa yang akan mengasuh mutiara yatim ini yang tidak ada bandingan kalau dihitung harganya. Siapa yang mau menyusui anak yang baru lahir, yang bagikan mutiara? Terus ada yang jawab, faqalatit tuyur, maka berkatalah burung-burung. Tuyur jamak dari toyer, burung menjawab, nahnu nakfuluhu wa naghtanimu khidmatahul azimah. Kata burung itu, kami yang akan mengasuhnya dan kami sekuat tenaga melakukan khidmat yang besar kepadanya. Tuh. Jadi ada burung ngomong tuh, bisa bicara. Kami yang mau nanggung, kami yang mau mengasuhnya, bilang begitu. Kami yang akan mengasuhnya dan kami akan menjadi pelayan. Kami akan melakukan khidmat. Khidmat itu melayani. Kami akan melayaninya yang sangat besar kepadanya. Jadi akan sungguh-sungguh aku akan layani ini. Burung saja mau melayani, coba. Burung. Itu satu pendapat begitu. Ada pendapat lagi, ada waqalatil wukhushu nahnu aula bidzalika nanalu syarafahu wa ta'zimahu. Dan berkata hewan-hewan, wukhus itu hewan-hewan. Hewan-hewan ada yang ngomong,
kami yang lebih utama untuk melakukan itu. Kalau untuk merawat Nabi Muhammad, waktu itu belum jadi nabi, kalau untuk merawat orang yang bagaikan mutiara itu tadi, kamilah yang lebih utama. Kami telah memperoleh kemuliaan dan keagungannya. Nanalu syarafahu wa ta'limahu. Itu binatang-binatang sampai ngomong begitu, saking inginnya menjadi khodam, pelayan yatim yang bagaikan mutiara, yaitu yang nanti akhirnya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi burung juga ngomong, binatang-binatang yang lain juga ngomong. Akhirnya bagaimana? Fanada lisanul qudrati ayya jami'al makhluqat. Lalu berseru lisan al-qudrah. Maksudnya kuasa ilahi. Ada suara tapi tidak ada bentuknya yang bicara siapa? Hatib. Jadi setelah burung ngomong, binatang-binatang ngomong, gitu kan? Tiba-tiba ada kedengaran suara yang tidak ada wujudnya. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Terus ucapannya bagaimana? Ayya jami'al makhluqat, wahai seluruh makhluk. Seluruh makhluk loh. Entah itu manusianya, entah itu binatangnya, khususnya burung atau binatang-binatang yang lain tuh. Dipanggil ayya jami'al makhluqat, wahai seluruh makhluk. Innallaha kataba fi sabiqi hikmatihil qadimah. Sesungguhnya Allah mencatat dalam hikmahnya yang terdahulu, anna nabiyyahul karima yakunu radi'an li Halimah binti Abi Dhu'aib. Sesungguhnya Allah telah mencatat dalam hikmahnya yang terdahulu bahwa nabinya, yaitu Nabi Muhammad yang mulia, akan menjadi anak susuan Halimah binti Abi Dhu'aib. Begitu tuh. Ada ungkapan semacam itu, cuma kedengaran suaranya saja, yang ngomong itu nggak kelihatan. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuh. Itu namanya hatib, gitu ya. Hatib. Dilihat ke kanan nggak ada yang ngomong, ke kiri nggak ada yang ngomong, ke belakang, ke depan nggak ada. Cuma kan ada yang mau menyusukan, namanya Halimah binti Abi Dhu'aib. Bingung orang. Oh, sudah ada dari keputusan Allah berarti, gitu. Itu Halimah. Wa dzukira anna Abdul Muttalibi sami'a waqta dukhuli Halimata hatiban yaqulu syi'ran min bahril kamil. Dan disebutkan sesungguhnya Abdul Muttalib telah mendengar sewaktu Halimah masuk ke rumah akan suara tanpa rupa, yaitu hatib, yang berkata syair dengan bahar kamil. Jadi ketika Halimah datang mau menyusukan Nabi Muhammad yang pertama kali itu, Abdul Muttalib juga mendengar suara yang tidak ada yang berbicara. Nah, suaranya itu berbentuk syair yang baharnya namanya bahar kamil. Bahar itu lagu bahasa Arab tentang syair itu banyak. Ada wafir, ada bahar rojas, ada bahar pasid, dan seterusnya. Di sini adalah bahar kamil. Ini ucapannya yang didengar oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Sebelah kiri itu 121. Inna minna aminatal amina Muhammadan khairul anami wa khiyaratul ahyari. Artinya, sesungguhnya putra Aminah, inna minna aminata, sesungguhnya putra Aminah yang dipercaya
yakni Muhammad al-amina yang dipercaya, Muhammadan yaitu Muhammad adalah sebaik-baik manusia, terbaik dan manusia pilihan. Jadi Nabi Muhammad adalah khairul anam, sebaik-baik manusia. Anam itu manusia, khair sebaik-baik. Jadi khairul anam adalah manusia terbaik. Jadi Nabi Muhammad adalah khairul anam. Wa khiyaratul ahyar, dan manusia terbaik, maksudnya dan manusia pilihan, khiyarah. Jadi nggak ada lagi bandingannya. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Itu didengar oleh kakeknya. Ma'in lahu wairul halimati murdiun nikmal aminatu hiya alal abror. Tiada baginya selain Halimah sebagai orang yang menyusui. Jadi selain Halimah tidak ada yang bisa menyusui Nabi Muhammad SAW. Nikmal aminatu hiya alal abror, sebaik-baik wanita yang dipercaya adalah hanya dia di antara orang-orang yang baik. Tuh. Jadi di antara sekian banyak yang ingin menyusukan Nabi Muhammad, yang terbaik adalah Halimah. Aminah dulu ya, sebelum dikasih pada Halimah yang menyusukan itu. Ma'munatun min kulli aibin fahishin wa naqiyatul athwabi wal azari, yang aman, makmunah yang aman dari aib dan keburukan. Wa naqiyatul athwabi wal azar, yang bersih pakaian dan dosa. Maksudnya bersih pakaiannya dan bersih dari dosa. Nabi Muhammad bersih pakaiannya dan bersih dari dosa. Ya, nanti jadi nabi kan setiap nabi mempunyai sifat maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Kalau manusia biasa nggak ada maksum, paling ada tapi nama doang. Siapa namanya? Bang Maksum. Iya, bukan maksum terjaga dari perbuatan dosa. Kalau manusia biasa. Kalau nabi itu mempunyai sifat maksum. Jadi nggak ada nabi itu berbuat dosa. Apalagi dosa besar, dosa kecil pun nggak pernah. Nggak ada nabi berbuat dosa. Jadi Nabi Muhammad bersih pakaiannya, bersih dirinya dari dosa. La tuslimanhu ila siwaha innahu amrun wa hukmun jaminal jabbari. Jangan serahkan pada selain Halimah tuh. Karena sesungguhnya hal itu adalah perintah dan ketetapan yang telah datang dari yang maha memaksa. Yang maha memaksa Allah. Ya. Jadi jangan serahkan Nabi Muhammad itu kepada selain Halimah, tapi serahkanlah pada Halimah. Ini adalah perintah dan ketetapan dari Allah yang maha memaksa, Jabbar. Yang maksud memaksa bagaimana? Orang yang berbuat maksiat udah ditetapkan oleh Allah punya dosa, dan nanti kalau dosanya tidak diampunkan kan masuk neraka. Lah kalau masuk neraka orang itu kan mungkin nggak mau, saya nggak mau, tapi Allah bersifat Jabbar, kamu harus masuk ke neraka. Itu yang dimaksud Jaminal Jabbar, yang maha memaksa. Itu yang dimaksud memaksa begitu. Iya, dipaksa. Walaupun nggak mau masuk ke neraka, tapi sebab banyak dosanya, ambil oleh malaikat Israel, Malik, ambil Malik, bawa neraka. Nggak ada ampun lagi sudah. Nggak bisa. Itu yang dimaksud yang maha memaksa. Bukan memaksa umatnya harus beribadah, tidak. Kan sudah ada pilihan, ini baik ibadah, ini buruk maksiat, tinggal pilih.
Kalau milih yang baik, nah itu yang beruntung. Kalau milihnya maksiat, berarti bukan beruntung, tapi apa? Buntung ya. Iya begitu tuh. Begitu tuh. Itu Hatib yang didengar oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Farhun terusannya. Qala al-Bajuri fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi anna abawaihi najiyani ala annahu qila innahu ta'ala ahyahuma hatta amana bihi thumma amatahuma. Cabang, farqun itu artinya cabang keterangan maksudnya. Syekh Bajuri berkata, adapun yang benar, fal haqqu itu, adapun yang benar, semoga Allah memperkenankan kami atasnya. Sesungguhnya kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selamat menurut pendapat yang mengatakan atau qil. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghidupkan kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga keduanya beriman kepada beliau, kemudian Allah mewafatkan keduanya kembali. Ada pendapat memang ayah dan ibu Nabi nanti masuk neraka. Ada pendapat begitu, sebab dia tidak beriman kepada Nabi. Tapi ada keterangan ini tidak. Keterangan ini diterangkan oleh Imam Bajuri. Kedua ibu bapak Nabi Muhammad selamat, nggak masuk neraka. Kenapa? Sebab ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, bapak dan ibunya Nabi Muhammad dihidupkan kembali oleh Allah. Dihidupan iya, jadi kembali temuin Nabi Muhammad. Setelah ketemu dengan Nabi Muhammad, dia masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya baca syahadat. Setelah baca syahadat meninggal lagi. Nah, udah meninggal lagi ya diurusin seperti layaknya orang muslim. Dimandikan, sudah dimandikan, dikafankan, sudah dikafankan, sholatkan, sudah sholatkan, dikubur. Berarti dia udah Islam. Nah, ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad masuk neraka. Gitu. Tapi ada yang mengatakan juga ayah dan ibu Nabi Muhammad meninggal. Itu kan zamannya zaman fatrah, zaman kekosongan dari para nabi. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh sekali. Nah, saat Nabi Muhammad belum diutus berarti fatrah, tidak ada nabi. Lah kalau zaman fatrah tidak ada nabi, walaupun orang itu maksiat, itu tidak tercatat sebagai orang yang maksiat, tetap masuk surga itu. Nah, kalau sudah ada zaman Nabi, diutus Nabi, ini ada ketetapan hukum begini. Kok orang itu tidak beriman, nah baru masuk neraka itu. Ada yang mengatakan begitu tuh. Jadi ini pendapat ini diterangkan oleh Imam Bajuri. Terus Imam Bajuri ngomong begitu, ada dasar hadisnya, ada li hadisin waroda fi dzalika wa huwa maruya an urwata an aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhya lahu abawahi fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Hadisnya ini berdasarkan hadis yang telah datang mengenai hal itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Tuhannya untuk menghidupkan kembali kedua orang tua beliau.
Lalu Allah menghidupkan keduanya, lalu mereka beriman kepada beliau. Kemudian Allah mewafatkan keduanya. Tuh, hadisnya begitu. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah ibu bapak saya yang udah meninggal, biar dia beriman pada saya, biar dia baca syahadat. Itu doanya begitu. Akhirnya setelah didoakan begitu, dipanjatkan doa semacam itu oleh Nabi, orang tuanya benar hidup lagi. Datang berdua temuin anaknya yaitu Nabi Muhammad. Udah ditemuin Nabi Muhammad, lalu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu bagaimana? Tsumma amatahuma, kemudian Allah mematikan lagi, mati. Begitu tuh. Itu pendapat Bajuri yang ada dasarnya hadis ini tadi. Gitu. Qala Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai', lahu ayyakhussa nabiyahu bima syaa min fadli wa yun'ima alaihi bima syaa min karamatihi. Artinya, Syekh Suhaili berkata, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk mengkhususkan nabinya dengan apa yang dia kehendaki dan anugerahnya, dan memberikan nikmat kepadanya dengan apa yang dia kehendaki dari kemuliaannya. Jadi pendapat Imam Suhail, Allah itu Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Menghidupkan orang sudah meninggal walaupun udah berapa lama tuh, tahunan, udah dikubur, dihidupkan lagi gampang. Kembali lagi. Bagi Allah gampang. Bagi Allah gampang. Kembali ketemu dengan anaknya yang sudah diangkat jadi Rasul. Akhirnya dia bersahadat. Sudah bersahadat dimatikan lagi oleh Allah. Gampang. Apalagi itu tadinya ada. Kan tadinya sebelum punya anak Nabi Muhammad, bapak ibunya ada berarti kan. Setelah ada, tidak ada dikubur, diadakan lagi, saking gampangnya. Sekarang untuk dalil yang gampang saja ya, mengadakan sesuatu yang tadinya ada sekarang tidak ada, diadakan lagi, bisa, gampang. Banyak rongsok besi, mobil bekas, apalagi motor bekas, sudah nggak kepake sama sekali, udah nggak kepake. Ini besi ini dibawa ke pabriknya, dilebur, akhirnya jadi besi yang baru. Setelah jadi besi yang baru, dibikin mobil lagi, dibikin motor lagi, jadi. Akhirnya mobilnya jadi mobil baru, motornya motor baru. Padahal tadinya besinya ini besi bekas. Nah, besinya itu juga. Itu dalil yang gampang tuh. Maka kalau Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sudah ratusan tahun, itu saking gampangnya. Orang ini meninggal sudah ratusan tahun, berarti tadinya hidup. Iya, yang tadinya hidup. Sekarang meninggal, enggak ada, iya, enggak ada. Dihidupkan lagi oleh Allah, itu saking gampangnya. Begitu tuh, saking gampangnya. Maka pendapat Imam Syuhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'. Apalagi Allah untuk mengabulkan doa nabinya, biar bapak dan ibunya dihidupkan lagi, saking gampangnya itu. Jadi doa nabinya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ansyada ba'duhum min bahril wafir faqala, dan telah menyanyikan sebagian ulama dari Bahar Wafir, lalu berkata, habballahu nabiyya murida fadlin ala fadlin wa kana bihi raufa. Allah cinta pada nabi sebagai zat yang menghendaki anugerah atas anugerah, dan dia kepada nabi maha kasih. Dia kepada nabi maha kasih. Jadi Allah cinta pada nabinya. Allah saja cinta pada nabi.
Maka kalau berdoa, doanya dikabul. Nah, kita ambil pelajaran. Kita sebagai umatnya harus cinta kepada Nabi, cinta pada Nabi. Orang cinta pada Nabi dijamin nanti di padang mahsyar akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 122. Fa'ahya ummahu wa qadha abahu li imanin bihi fadlan munifah. Dia telah menghidupkan ibunya juga ayahnya untuk iman padanya sebagai anugerah yang lebih. Jadi ayah Nabi, ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah. Itu anugerah. Anugerah dari Allah, dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk iman kepadanya, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita, maaf, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, masih gagah begini, masih hidup begini, kok tidak beriman pada Nabi misalnya, tapi naudzubillah jangan sampai ya, ini cuma misal. Sampai akhirnya meninggal dunia kita, mati, nggak beriman pada Nabi, ya nggak bakalan kita dihidupkan lagi oleh Allah. Enggak dihidupkan lagi kalau kita. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sampai mulai dari detik ini kita harus benar-benar beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman. Maka nanti pada hari di alam barzah kan ada pertanyaan dari Munkar Nakir kan. Pertama ditanya siapa Tuhannya kan begitu. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Waman nabiyuka? Tuh ditanya, siapa nabi kamu? Kita harus bisa jawab Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabi saya. Kita harus bisa jawab. Nah, kalau kita tidak beriman pada nabi, ditanya man rabbuka? Mungkin nggak bisa jawab. Man nabiyuka? Nggak bisa jawab juga. Nah, kalau sudah nggak bisa jawab berarti orang celaka. Itu di alam barzah. Begitu mayat dibawa ke alam barzah, ke kuburan, dimasukkan ke lubang, begitu kan? Sudah diuruk, yang nganter pada pulang, Munkar Nakir datang. Itu akan menanyakan 6 perkara. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Itu 6 perkara ditanya. Dan perlu diketahui itu pertanyaan semuanya pakai bahasa Arab. Gak ada bahasa selain bahasa Arab, gak ada. Pakai bahasa Arab semuanya. Saya gak pernah belajar bahasa Arab, bagaimana? Yang bisa jawab itu bukan mulut pada hakikatnya, tapi pada hakikatnya yang menjawab adalah amal perbuatannya, keimanannya. Walaupun orang Arab sendiri buat bahasa Arabnya mahir orang Arab, tapi kafir ditanya man rabbuka nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Walaupun orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, tapi ibadahnya getol. Meninggal dunia ditanya man rabbuka oleh Munkar Nakir bisa jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi. Wa ma dinuka al-islamu dini. Wa ma imamuka apa imam kamu? Al-Qur'anu imami. Tuh. Wa ma kiblatuka apa kiblat kamu? Al-Ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka siapa saudara kamu? Itu yang terakhir pertanyaannya. Jawab al-muslimuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam adalah saudara kami, saudara saya. Begitu tuh. Bisa jawab. Jadi yang jawab itu amalnya. Dan perlu diketahui lagi, kalau ada orang di alam kubur itu udah selamat, bisa menjawab Munkar Nakir berarti selamat. Nanti di akhirat gampang urusannya. Tapi kalau di alam kubur mendapat pertanyaan dari Munkar Nakir nggak bisa jawab, nggak selamat, berarti kemplang pakai tongkat Munkar Nakir. Kalau di kuburan udah nggak selamat, sampai akhirat lebih dahsyat lagi. Itu yang menyatakan begitu Rasul. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama dari tempat akhirat. Begitu masuk kubur, udah dikuruk-uruk, udah ditimbun,
berarti orang itu mendapatkan alam atau tempat pertama dan tempat akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan tempat terakhir dari tempat-tempat yang ada di dunia. Udah terakhir tuh, gak bisa mendapatkan tempat seperti ini lagi di dunia. Udah dikubur. Kata Nabi lagi terusannya, faman naja minhu wa ma ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, urusan setelah alam kubur akan mudah. Urusan di akhirat, dikasih amal, catatan amal gampang, diperiksa amal perbuatannya gampang, masuk surga lewat Shiratal Mustaqim gampang. Itu kalau di alam barzahnya sudah aman, sudah selamat. Tapi kata Nabi, wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kalau tidak selamat orang itu di alam barzah, sudah dikemplangin oleh mungkar nakir sebab tidak bisa menjawab, maka urusan setelah alam barzah lebih dahsyat lagi di akhirat. Ditanya dikasih buku catatan amal bukan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri terimanya. Itu pun lewat belakang. Celaka orang semacam itu. Terus melewati Shiratal Mustaqim tidak bisa, berat, tergelincir, masuklah ke neraka. Masya Allah, lebih dahsyat. Begitu. Jadi kita juga bisa berpikir, nanti saya di akhirat mudah atau susah. Lihat nanti di kuburan. Kalau di kuburan kita sudah senang, sudah mudah, di sana lebih mudah lagi. Tapi kalau di kuburan sudah disiksa oleh mungkar nakir, di sana lebih dahsyat lagi siksaannya. Allahu Akbar. Begitu, ya. Kita teruskan. Fasallam fal qadimu bidza qadirun wa in kana al haditsu bi dhaifan. Lalu Allah menganugerahkan keselamatan. Jadi Nabi Muhammad diberi keselamatan. Zat yang maha dahulu dengan hal ini maha berkuasa. Fal qadim itu zat yang maha dahulu, Allah. Dengan urusan itu sangat berkuasa, qadir, mampu. Wa in kana al haditsu bihi dhaifa, sekalipun hadis tentang ini adalah lemah. Jadi hadis yang menerangkan itu adalah lemah, tapi enggak jadi masalah, soalnya ini untuk fadhailul a'mal. Wala'alla hadzal haditsu sahha inda ahlil haqiqati bi tariqil kasfi. Dan semoga hadis ini sahih menurut ahli hakikat dengan jalan kasyaf atau membuka tabir rahasia. Tapi ada yang mengatakan hadis ini sahih menurut ahli hakikat, orang yang mempunyai sifat atau ilmu mukasyafah, terbuka nih mata pandangan dunia ini, yang dilihat urusan akhirat. Itu ahli hakikat. Kama asyara ilaihi ba'duhum min bahdil kamil. Ayakontu anna aban nabiyyi wa ummahu ahyahuma rabbul karimul bari. Aku meyakinkan bahwa ayah Nabi dan ibundanya telah menghidupkan keduanya Tuhan yang mulia yang mengadakan. Jadi kata sebagian ulama, saya yakin bahwa ayah dan ibu Nabi telah dihidupkan kembali oleh Allah yang maha mengadakan, Al-Bari. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtar. Hingga kepadanya keduanya bersaksi, ayah ibunya bersaksi akan kebenaran risalah. Benarkanlah itu, maka itu adalah kemuliaan yang pilihan, orang pilihan. Tuh. Jadi setelah dihidupkan ayah dan ibu Nabi, sehingga dia bersyahadat, bersaksi, syahidah. Tuh. Dia menyaksikan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal haditsu wa man yaqulu bi dhafihi fa huwa dhaifu anil haqiqati ari.
Hadis ini dan orang yang mengatakan kedhaifannya adalah dhaif tapi tidak menurut ahli hakikat. Jadi menurut pandangan umum hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi menurut ahli hakikat ini bukan lemah, tapi hadis ini hadis yang sahih, begitu. Sehingga ada keterangan ayah dan ibu Nabi Muhammad dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, itu memang benar, begitu. Nah, sampai di sini dulu ya. Waktunya habis, insya Allah giliran akan datang kita bisa sambung kembali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tariqil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Muhtar wa alil adhar wa sahabil ahyar adada bi amillahi yufdani. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyam min ahli syarri wa dhaini innaka la kulli qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.